Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi tentang nilai-nilai Pancasila dalam Stats Fundamental Norm. Di sini saya sebagai moderator dan pemateri pertama bernama Fajri Wiono, pemateri kedua bernama Yuni Sofia Fatmawati, dan saya sendiri sebagai moderator sekaligus pemateri di Fazil Kiai. Kepada pemateri pertama saya persilahkan. Terima kasih. Materinya adalah nilai-nilai Pancasila dalam Stats Fundamental Norm. Yang pertama, kedudukan dan fungsi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bersama-sama dengan pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 dan diundangkan dalam Berita Republik Indonesia tahun 2 nomor 7. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dalam ilmu hukum mempunyai kedudukan di atas pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945. Konsekuensinya, keduanya memiliki kedudukan hukum dan kedudukan hukum yang berlainan, namun keduanya terjalin dalam satu hubungan kesatuan yang kasual dan organis. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 terdiri atas 4 alinea, dan setiap alinea memiliki spesifikasi kalau ditinjau berdasarkan isinya. Alinea pertama, kedua, dan ketiga memuat segolong pertanyaan yang tidak memiliki hubungan kasual organis dengan pasal-pasalnya. Bagian tersebut memuat rangkaian pertanyaan yang menjelaskan peristiwa yang mendahului terbentuknya negara Indonesia. Adapun bagian keempat atau alinea keempat memuat dasar-dasar fundamental negara, yaitu tujuan negara, ketentuan Undang-Undang Dasar Negara, bentuk negara, dan dasar filsafat negara Pancasila. Oleh karena itu, alinea keempat ini memiliki hubungan kasual organis dengan pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945, sehingga erat hubungannya dengan isi pasal-pasal Undang-Undang 1945 tersebut. Yang pertama, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dalam tertib hukum Indonesia. Yang kedua, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memenuhi syarat-syarat adanya tertib hukum Indonesia. Yang ketiga, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Stats Fundamental Norm. Yang keempat, eksistensi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bagi kelangsungan negara Republik Indonesia. Pengertian isi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Hal yang pertama, bahwa sesungguhnya kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Makna pengakuan terhadap prinsip universal yang berupa hak kemerdekaan sebagai hak asasi setiap bangsa yang harus dijunjung tinggi, menunjukkan ketangguhan dan kuatnya pendirian bangsa Indonesia dalam menentang penjajahan atau imperialisme di mana saja karena bertentangan dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Alinea kedua, dan perjuangan pergerakan Ahmad Sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Makna pengakuan dan penghargaan secara objektif bahwa kemerdekaan negara Indonesia adalah penghasil perjuangan
perjuangan dan pergerakan bersama seluruh bangsa Indonesia, pengakuan dan kesadaran bahwa kemerdekaan negara Indonesia bukanlah akhir perjuangan, melainkan merupakan pintu masuk bagi terwujudnya negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Alinea 3, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dengan didorong oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Makna pengakuan yang didasarkan atas keyakinan yang kuat bahwa pada hakikatnya kemerdekaan negara Indonesia adalah takdir, kehendak, rahmat, dan sekaligus amanat dari Tuhan yang Maha Kuasa yang harus dijaga dan dipertahankan. Kesadaran bahwa di samping takdir, kehendak, dan rahmat Tuhan yang Maha Esa, kemerdekaan negara Indonesia juga merupakan cita-cita yang telah sejak lama diperjuangkan. Alinea 4. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasar kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Makna tujuan negara yang harus menjadi acuan bagi penyelenggara pemerintah, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasar kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Negara konstitusional, yaitu negara yang berdasarkan Undang-Undang Dasar. Negara Republik Demokrasi dengan dasar kedaulatan rakyat. Dasar negara, keutuhan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang lazim disebut dengan Pancasila. Nilai-nilai hukum yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Alinea 1, kalimat kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa, adalah merupakan hak moral, dan oleh karena sifatnya yang mutlak dan melekat pada kodrat manusia, maka juga merupakan suatu hak kodrat. Maka konsekuensinya dalam pembukaan alinea ini terkandung pengakuan adanya hukum kodrat yang juga merupakan hukum moral. Alinea 2 mengandung cita-cita bangsa Indonesia, sebagaimana disebutkan dalam bagian negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Alinea 3, kalimat atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa adalah merupakan suatu pengakuan adanya hukum Tuhan. Adapun kalimat dengan didorongkan oleh keinginan luhur adalah merupakan suatu pengakuan adanya suatu hukum moral atau hukum etis. Alinea 4, menurut alinea 4 ini Pancasila sebagai asas-asas dasar umum dari hukum, atau dalam istilah filsafat, hukum disebut sebagai hukum filosofis. Pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pokok pikiran 1 menyatakan bahwa negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia berdasarkan atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Negara menurut pengertian pembukaan itu menghendaki persatuan, negara yang melindungi dan meliputi segenap bangsa seluruhnya, mengatasi segala paham golongan dan perseorangan. Rumusan ini menunjukkan pokok pikiran persatuan, identik dengan sila ketiga dari Pancasila. Persatuan Indonesia dengan pengertian yang lazim, negara, penyelenggara negara, dan setiap warga negara wajib mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan golongan ataupun perorangan. Pokok pikiran 2,
menyatakan bahwa negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini merupakan pokok pikiran sila kelima Pancasila, keadilan sosial. Pokok pikiran yang hendak diwujudkan oleh negara bagi seluruh rakyat didasarkan pada kesadaran yang sama untuk menciptakan keadilan sosial dalam kehidupan masyarakat. Pokok pikiran 3 menyatakan bahwa negara berkedaulatan rakyat berdasar atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan. Oleh karena itu, sistem negara yang terbentuk dalam Undang-Undang Dasar harus berdasarkan kedaulatan dan berdasar atas permusyawaratan. Ini adalah pokok pikiran kedaulatan rakyat yang menyatakan bahwa kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Di sini secara jelas tampak bahwa pokok pikiran ini identik dengan sila keempat dari Pancasila. Pokok pikiran 4 menyatakan bahwa negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Oleh karena itu, Undang-Undang Dasar harus mengandung isi yang mewajibkan pemerintahan dan lain-lain penyelenggara negara untuk memelihara budi pekerti, kemanusiaan yang luhur dan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur. Ini menegaskan pokok pikiran ketuhanan yang Maha Esa dan kemanusiaan yang adil dan beradab, sila ke-1 dan ke-2 dari Pancasila. Hubungan antara pembukaan Undang-Undang 1945 dengan pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, Pancasila merupakan unsur pokok dalam pembukaan UUD 1945. Unsur pokok ini kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam pasal-pasal Undang-Undang 1945 sebagai norma hukum dalam kehidupan bernegara dan berbangsa. Yang kedua, Pancasila merupakan dasar filsafat negara yang termuat dalam pembukaan UUD 1945. Artinya, setiap hal dalam konteks penyelenggaraan negara harus sesuai dengan nilai Pancasila, termasuk peraturan perundang-undangan, pemerintahan, sistem demokrasi, dan lainnya. Yang ketiga, hubungan antara Pancasila dengan pembukaan UUD 1945 merupakan hubungan yang sifatnya formal. Artinya, Pancasila dijadikan dasar dalam penyelenggaraan negara, serta sebagai norma positif. Pancasila memiliki kedudukan yang kuat dan tidak dapat diubah, sedangkan pembukaan Undang-Undang 1945 berkedudukan sebagai tertib hukum tertinggi. Dan terakhir, selain itu, Pancasila dan pembukaan UUD 1945 juga memiliki hubungan material. Artinya, UUD 1945 merupakan kaidah hukum negara Indonesia yang mana seluruh unsur dan pokok kaidahnya bersumber dari Pancasila. Maka dapat dikatakan jika Pancasila juga merupakan tertib hukum Indonesia. Hubungan antara pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan Proklamasi 17 Agustus 1945. Hubungan keduanya berdasarkan sifat kesatuan antara pembukaan UUD 1945 dan Proklamasi Kemerdekaan adalah sebagai berikut. 1. Memberikan penjelasan yang terdapat pada alinea 1 dan bagian alinea 2 pembukaan. 2. Memberikan penjelasan tentang terlaksananya proklamasi yang terdapat pada bagian alinea 3 pembukaan. 3. Memberikan pertanggungjawaban atas terlaksananya proklamasi kemerdekaan yang terdapat pada bagian alinea 4 pembukaan. Hubungan antara pembukaan UUD 1945 dengan Pancasila. 1. Hubungan Pancasila dan UUD 1945 secara formal. Rumusan Pancasila sebagai dasar negara RI tercantum dalam pembukaan UUD 1945. Terutama pada alinea 4 yang merupakan inti dari pembukaan UUD 1945. Kedua, pembukaan UUD 1945 merupakan pokok kaidah negara yang fundamental dan punya dua kedudukan, yaitu sebagai dasar tertib hukum Indonesia sekaligus sebagai tertib hukum tertinggi. Ketiga, selain sebagai mukadimah, pembukaan UUD 1945 memiliki fungsi dan kedudukan yang berbeda dengan pasal-pasalnya. Pembukaan UUD 1945 dengan Pancasila sebagai intinya nyatanya tidak bergantung pada batang tubuh UUD 1945.
tetapi justru menjadi sumbernya. Yang keempat, Pancasila sebagai pokok kaidah negara yang fundamental juga menjadi dasar kelangsungan hidup negara Indonesia. Yang kelima, Pancasila adalah inti dari pembukaan UUD 1945 yang memiliki kedudukan kuat, tetap tidak dapat diubah-ubah, dan melekat pada kehidupan negara Republik Indonesia. Yang kedua, hubungan Pancasila dengan UUD 1945 secara material. Berdasarkan kronologi sejarahnya, materi Pancasila dirumuskan terlebih dulu sebagai dasar negara dalam rapat BPUPKI. Setelah itu baru disusul dengan pembukaan UUD 1945. Dengan demikian, pembukaan UUD 1945 adalah tertib hukum tertinggi di Indonesia, sedangkan Pancasila merupakan sumber dari tertib hukum itu sendiri. Kedua, pembukaan UUD 1945 adalah pokok kaidah negara yang fundamental dengan Pancasila sebagai intisarinya. Baiklah, itu materi dari kelompok 7. Jika ada yang ingin ditanyakan, saya persilakan. Izin bertanya, moderator. Silakan, Akika Ade Trijana. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan Grundnorm dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, moderator. Baik, dipersilakan. Apa itu perspektif Pancasila sebagai stats fundamental norm? Moderator, izin bertanya. Baik, silakan Muhammad Bintang. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan Grundnorm dan Stat Fundamental Norm? Apakah ada di Indonesia? Ya, bagus sekali. Pertanyaan pertama, saya akan serahkan kepada Fajrin Wiono untuk menjawab. Dipersilakan. Saya akan menjawab pertanyaan dari Muhammad Bintang. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan Grundnorm dan Stat Fundamental Norm? Apakah ada di Indonesia? Menurut Hans Kelsen, hubungan antara kebahasaan, norma, dan kewenangan pembentukan norma membentuk rantai hierarki norma-norma yang berujung pada Grundnorm. Suatu norma dapat dikategorikan sebagai Grundnorm apabila eksistensi dan nilai kebenaran dari norma tersebut diandaikan dan tidak dapat ditelusuri lagi. Adalah landasan umum dari suatu tatanan hukum undang-undang dasar. Berdasarkan undang-undang dasar tersebut terbentuklah suatu undang-undang yang memberikan wewenang atau membentuk suatu peraturan. Sekian, terima kasih. Baik, untuk penanya, apakah menerima jawaban dari kelompok kami? Jelas. Baik. Untuk pertanyaan selanjutnya dijawab oleh Yuni Sofia Fatmawati. Silakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Randy Dadu. Apakah itu perspektif Pancasila sebagai stat fundamental norm?
Stat fundamental norm adalah norma yang merupakan dasar bagi pembentukan konstitusi. Ia ada terlebih dahulu sebelum adanya konstitusi. Pancasila sebagai stat fundamental norm diletakkan sebagai dasar asas dalam mendirikan negara, maka ia tidak dapat diubah. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaan, atas jawabannya. Bagaimana dari penanya, apakah sudah jelas? Ya, jelas. Oke, demikian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu.